Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alia. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama di sini satu lagi mau nge-review deterjen sama nanti pewangi. Nah, untuk deterjen buat nyuci baju biasanya saya juga sukanya ganti-ganti. Kalau misalkan lagi pengen pakai yang liquid ya biasanya saya seringnya tuh pakai liquid terus, tapi kalau misalkan lagi seneng pakai daya ya udah saya pakainya itu daya terus. Nah, kalau untuk sekarang saya lagi seneng pakai yang liquid. Untuk liquid biasanya sekali nyuci saya tuh pakainya sekitar 4 ataupun 5, nyucinya itu setiap 2 hari sekali. Oke, lanjut untuk pewangi ini tuh ukurannya sekitar 1,8 ataupun 1,7an, saya juga agak lupa ingat ya. Pokoknya ini yang ada di dalam wadah tuh insya Allah cukup banget buat sekitar 1 bulanan. Nah, tapi kalau misalkan kurang, saya udah punya stok yang kecil-kecil ataupun yang sasetan, jadi nanti saya tuh pakai yang itu dulu sebelum saya tuh belanja bulanan. Oke, lanjut lagi ke videonya. Nah, ini tuh cemilan yang udah lama banget ya saya tuh pengen bikin, tapi saya tuh ragu-ragu mulu kira-kira ini bakal jadi enggak ya kalau misalkan saya tuh bikin sendiri. Soalnya waktu saya ngeliat di TikTok yang pemula kayak saya nih bikin cemilan meal crab kayak gini, kebanyakan tuh pada gagal. Ada yang berhasil cuman sedikit banget gitu loh, makanya saya tuh ragu-ragu kira-kira nanti berhasil ataupun enggak. Nah, yaudah singkat cerita saya nekat bikin sendiri, entah hasilnya tuh nanti kayak gimana, yang penting nekat aja dulu lah ya. Untuk resepnya sama, saya tuh ngeliatnya di TikTok yang mudah dan juga gampang. Untuk rasa meal crab yang asli kemarin saya juga udah pernah nyobain dan untuk rasanya enak, makanya saya tuh pengen banget bikin sendiri. Nah, di sini saya juga pengen banget bilang sama teman-teman semua. Nah, untuk resepnya di sini kan saya tuh ngeliatnya di TikTok. Kalau misalkan resepnya nggak sama nih kayak teman-teman semua, ya mohon dimaklumin aja. Oke, untuk resepnya saya pakai 2 butir telur, terus untuk tepung terigunya saya pakainya itu 12 sendok makan, pakainya itu tepung terigu yang segitiga ataupun sania yang protein sedang. Terus untuk margarin saya pakai 4 sendok makan, dilelehkan. Nah, habis itu saya juga pakai vanili yang cair, terserah ya mau pakai yang cair ataupun yang bubuk, ngasihnya secukupnya aja. Untuk gula saya ngasihnya itu kira-kira sekitar 4 ataupun 5 sendok makan. Nah, untuk rasanya di sini saya tuh pengen banget ya rasa goude cappuccino, yaudah saya tinggal pakai aja, untuk pakainya 1 saset. Nah, kalau untuk susu cairnya saya pakainya itu sekitar 350 ml, mau pakai full cream ataupun apa boleh banget ya. Nah, pas lagi masukin susu cair itu juga bertahap ya, sedikit demi sedikit biar nanti tuh gampang waktu mengaduknya. Nah, kalau misalkan adonan udah tercampur semua, yaudah tinggal disaring aja biar nanti nggak ada berkinilan kecilnya. Nah, kalau udah tinggal dimanasin aja teflonnya, saya pakai api yang sedang cenderung kecil, teman-teman juga nanti bisa dilihat aja sendiri. Untuk teflonnya saya pakai teflon yang itu. Mohon maaf banget nih teman-teman semua, untuk teflonnya saya kurang tahu ini tuh ukurannya berapa. Kemungkinan sih ya kalau nggak salah ini tuh ukuran 18. Aduh, mohon maaf kalau misalkan salah ya, pokoknya saya tuh pakai teflon yang segitu ukurannya. Nah, untuk adonannya ini tinggal dicetak aja sampai semuanya itu habis. Untuk tekstur kekentalannya teman-teman juga tadi bisa dilihat aja ya sendiri. Kalau saya sih nggak yang terlalu encer banget dan juga nggak yang terlalu kental banget. Kata video dari TikTok juga kalau misalkan pengen meal crabnya itu nggak enak, pakainya itu whipped cream. Yaudah saya manut-manut aja tuh pakainya itu whipped cream. Berhubung saya tuh juga punya whipped cream sisaan yang ada di rumah. Nah, untuk whipped creamnya saya pakainya itu sekitar 200 graman. Untuk airnya itu sekitar 400 ml. Nah, untuk whipped creamnya yaudah tinggal di mixer aja ataupun tinggal diaduk-aduk pakai tangan, itu juga bisa banget. Nah, untuk adonannya udah mateng semuanya kan ya, yaudah tinggal saya tungguin aja sampai adonannya itu nggak panas sama sekali. Terus saya masukin ke dalam kulkas. Tuh kan adek Moren ini lagi ngerebetin bundanya. Pokoknya kalau bundanya itu lagi ngapain aja pasti adek Moren kayak gitu tuh tadi. Nah, sambil nunggu adonannya itu nggak panas, saya masukin dulu kan ya ke dalam kulkas. Nah, di sini saya juga mau sambil bikin whipped creamnya. Untuk whipped cream di sini saya tuh pakai yang merek Haan. Dan untuk whipped creamnya tadi juga saya masukin dulu ke dalam kulkas. Setelah saya tungguin sekitar 1 jaman untuk adonan sama whipped creamnya, yaudah ini tinggal saya bentuk aja. Untuk ngebentuknya kayak gini ya, teman-teman juga bisa dilihat aja sendiri. Kalau misalkan nanti nggak rata, mohon dimaklumin aja ya. Soalnya kan ini saya pertama kali bikin meal crab.
Nah, denger-denger nih katanya itu milk crab dadar gulung versi elite. Betul nggak sih? Kalau misalkan betul, ayo komen dong di bawah biar saya tahu. Tapi emang iya sih, ini untuk adonannya itu mirip banget ya kayak dadar gulung. Tips juga nih dari TikTok, katanya kalau misalkan adonan itu masih panas, jangan langsung dikasih whipped cream, yang ada nanti whipped creamnya itu meleleh. Makanya waktu saya bikin adonan kayak gini nih, waktu saya tumpuk-tumpuk itu nunggu semuanya itu nggak panas sama sekali. Untuk rasanya, Masya Allah, saya tuh nggak bohong, ini enak banget, teman-teman wajib coba ya kalau misalkan teman-teman belum pernah nyobain. Kalau misalkan ada yang tanya sama saya kayak gini, Bunda Alia nanti kira-kira pengen bikin milk crab lagi ataupun enggak? Nah, jawaban saya kayaknya sih enggak dulu deh. Kenapa saya tuh bikin enggak? Karena bikin milk crab itu lama banget sampai berjam-jam, sedangkan ngabisinnya itu cepet banget. Hayo, betul apa betul? Apalagi kalau misalkan semua adonan udah tertata rapi, ini wajib banget dimasukin ke dalam kulkas dulu sebelum nanti diiris. Jadi biar nanti pas diiris itu adonannya tetap stabil. Nah, untuk yang terakhir, untuk whipped creamnya itu masih ada sisaan sedikit, jadi ini saya oles-olesin di bagian pinggirnya. Untuk bentuknya mohon dimaklumin aja ya teman-teman semua. Yang penting kan rasanya, Masya Allah, ini tuh nikmat banget. Nah, di bagian atasnya biar makin cantik, di sini saya kasih coklatos yang coklat. Walaupun tadi untuk adonan milk crabnya itu rasanya kopi gudeg cappuccino, nah ini saya padu padankan sama coklatos yang coklat, tetap aja enak kok, nggak ada rasa aneh-anehnya sama sekali. Oke, setelah 1 jam di dalam kulkas, ini tinggal saya iris aja, dan untuk hasilnya ini cantik banget ya, walaupun nggak terlalu cantik banget gitulah. Lumayan memuaskan untuk saya yang pemula bikin milk crab. Oke, lanjut lagi ke videonya. Nah, kemarin saya juga habis beli pisang sama beli gula jawa. Nah, untuk gula jawa kemarin saya tuh belinya setengah kilo. Untuk harga per seperempatnya itu sekitar 4.500. Kalau setengah kilo jadi 9.000. Terus saya juga beli pisang. Nah, untuk pisang kira-kira ini beratnya itu sekitar 1 kiloan. Untuk harganya itu 8.000. Nah, untuk pisangnya sama seperti biasa, nanti bakal saya bikin kolak. Karena saya sama keluarga saya tuh suka banget sama kolak. Tapi bikin kolaknya tuh emang gak sekarang, bikinnya itu nanti aja kalau misalkan saya tuh lagi semangat. Yang penting pisangnya itu masih bagus. Nah, kalau pak suami saya juga biasanya misalkan saya tuh bikin kolak lebih suka pisang yang bener-bener sampai mateng banget, yang benyek banget gitu, dibandingkan pisang yang masih setengah matang ataupun mengkel. Kalau saya mah semuanya itu suka mau matang banget ataupun mengkel, oke-oke aja. Nah, yaudah lanjut lagi ke videonya. Di sini satu lagi mau masak-masak. Masak-masak kali ini beneran simple banget dan juga cepet banget. Nah, untuk masak-masaknya kali ini tuh berbau sambal-sambelan semua. Ada jengkol balado sama nanti ada ikan keranjang yang saya sambelin pakai sambal tomat. Terus kali-kali ada yang nanya sama saya kayak gini, terus kakak Alia makanya apa Bunda Alia? Nah, kakak Alia sama makanya kayak gini. Tadi saya suapin ya pakai jengkol balado dan juga ikan keranjangnya. Untuk rasanya ini tuh nggak pedes sama sekali, pedesnya itu cuma dikit banget. Tapi kalau untuk jengkolnya kakak Alia nggak mau makan, katanya itu rasanya aneh. Yaudah nggak apa-apa, namanya kan juga masih kecil. Nanti kalau misalkan kakak Alia udah gede, wajib banget harus nyobain yang namanya rasa jengkol itu kayak gimana. Oke, lanjut. Untuk bumbu baladonya simpel banget ya, saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, tomatnya dikit aja, dan waktu lagi ngeblender jangan lupa dikasih gula jawa. Ujuk-ujuk untuk sambal tomatnya udah mateng, dan untuk ikan keranjangnya juga udah selesai saya goreng. Yaudah, untuk sambalnya tinggal ditumpahin aja di atasnya ikan keranjang. BTW abaikan aja ya kompor saya yang masih kotor, namanya kan juga lagi masak-masak, pasti kompornya itu kotor. Yang penting nanti kalau udah selesai masak-masak, kompornya itu tetap saya bersihkan lagi, jadi biar dapurnya itu kinclong lagi. Nah, ujuk-ujuk untuk jengkolnya ini udah matang aja, jadi langsung saya taruh di mangkok. Untuk masak-masak kali ini videonya beneran cepet banget, soalnya pas saya tuh lagi masak-masak, adik Moren tuh Masya Allah rewel banget. Nah, tadi kakak Ale juga minta digorengin pisang goreng. Oke, untuk masak-masaknya alhamdulillah udah selesai. Lanjut lagi, di sini satu lagi mau ngejemurin baju. Nah, untuk nyucinya ini sama seperti biasa di sore hari, tapi kemungkinan sih di keesokan harinya, di pagi harinya saya tuh nggak langsung bisa nyetrika. Soalnya cuaca di Karawang tuh kayak lagi lembab gitu kan ya, jadi nggak bisa langsung kering dalam semalaman. Nah, untuk ngeringinnya ini kan ada 2 ronde, jadi ngejemurinya itu satu-satu. Kalau misalkan di bagian sini udah selesai, nanti lanjut lagi untuk bajunya adik Moren sama kakak Alia saya jemurin di gudang. Nah, ronde kedua kalau misalkan tempat pengeringnya udah berhenti, ya udah tinggal saya jemurin lagi aja deh untuk bajunya.
Pokoknya sekarang saya tuh kalau nyuci baju setiap 2 hari sekali, soalnya kalau setiap 3 hari sekali kayaknya sih nggak muat untuk mesin cucinya tuh. Soalnya untuk bajunya adik Moren sekarang semuanya tuh saya masukin ke dalam mesin cuci. Sampai sini aja video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.